Para siswa SMA yang berbahagia, selamat berjumpa pada pembelajaran kimia daring. Mudah-mudahan semuanya Bapak temui dalam keadaan sehat dan selalu menjaga kesehatan dengan menerapkan protokol kesehatan. Demikian juga menjaga imun tubuh sehingga selalu bisa sehat, dapat mengikuti pembelajaran dengan baik. Topik atau materi yang kita pelajari pada kesempatan hari ini adalah tentang indikator asam basa. Indikator asam basa artinya zat atau bahan yang dapat memberikan petunjuk apakah suatu senyawa itu berupa asam atau basa. Indikator asam basa merupakan senyawa asam atau asam lemah atau basa lemah yang dapat mengalami perubahan warna apabila diberikan pada senyawa asam atau senyawa basa. Banyak sekali indikator asam basa, terutama yang ditemui di laboratorium. Misalnya kertas lakmus yang terdiri dari ada lakmus merah, lakmus biru, ada juga kertas lakmus universal. Demikian juga beberapa larutan, misalnya penoptalin, bromtrimol biru, metelorin, dan sebagainya. Dan banyak sekali, dan dapat juga dibuat dengan zat-zat atau bahan yang ada dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya dibuat dari ekstrak bunga, demikian juga bisa dibuat dari ekstrak kunyit. Jadi kunyit kita parut, kemudian airnya kita bisa gunakan sebagai indikator asam basa. Bagaimana cara kerja daripada indikator asam basa untuk menunjukkan bahwa dia suatu senyawa bersifat asam atau basa? Coba simak video praktikum virtual sebagai berikut. Para siswa sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan praktikum sederhana dengan alat-alat yang ada di sekitar rumah kalian tentang indikator asam basa. Indikator asam basa itu adalah zat ataupun bahan yang bisa dipergunakan untuk menunjukkan atau mengidentifikasi apakah larutan itu bersifat asam atau bersifat basa. Indikator yang biasa digunakan mungkin di pelajaran di SMP sudah diperkenalkan oleh guru IPA kalian adalah kertas lakmus, satu kertas lakmus biru, yang kedua adalah kertas lakmus merah. Kemudian kita akan membuat indikator alami yang bisa didapatkan dari bahan-bahan yang ada di kehidupan sehari-hari berupa larutan kunyit. Ini adalah hasil larutan kunyit yang diparut kemudian dicampur dengan air, disaring. Inilah hasilnya. Ini bisa dipakai untuk indikator asam basa. Larutan yang akan kita coba ada beberapa, mungkin bisa kalian dapatkan dalam kehidupan sehari-hari dan tidak sulit kita temukan. Yang pertama ini adalah asam klorida atau air keras. Yang kedua ini adalah larutan batu kapur. Jadi batu kapur yang dilarutkan ke dalam air. Yang ketiga ini adalah cuka dapur. Ini cuka yang bisa dicampur di dalam makanan. Yang ketiga ini adalah larutan deterjen yang kita larutkan ke dalam air. Yang keempat ini adalah air jeruk atau jeruk yang dilarutkan ke dalam air. Yang kelima ini adalah larutan garam NaCl yang dilarutkan ke dalam air. Yang terakhir ini adalah air murni atau air yang kita bisa dapat dari air minum yang ada di rumah. Praktikumnya sederhana sekali. Kertas lakmus ini kita potong, kita letakkan di atas meja. Itu adalah kertas lakmus birunya.
Kemudian yang kedua adalah kertas lakmus merahnya. Kemudian kita teteskan larutan asam klorida. Kita teteskan, kemudian kita lihat perubahan warnanya. Nah, seperti itu perubahan warnanya. Nah, bisa dicatat untuk asam klorida, kertas lakmus biru akan berubah jadi merah. Kemudian kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Kita ulangi dengan larutan yang lain. Sekarang yang kita gunakan adalah larutan kapur atau kalsium hidroksida. Ini kita teteskan kembali ke dalam kertas lakmus biru, kemudian kertas lakmus merah. Nah, seperti itu. Jadi kertas lakmus biru akan berwarna biru, sedangkan kertas lakmus merah akan berubah menjadi biru. Kita lanjutkan dengan percobaan yang lain. Dengan cara yang sama, kemudian kita akan teteskan asam cuka ini ke dalam kertas lakmus. Coba perhatikan. Untuk kertas lakmus biru, perhatikan perubahan warnanya. Dia berubah menjadi merah. Kemudian kertas lakmus merah akan tetap berwarna merah. Dengan cara yang sama, kita coba deterjen, larutan deterjen. Kita teteskan ke dalam kertas lakmus biru. Untuk perubahan warnanya tetap biru. Kemudian kertas lakmus merah, dia akan berubah warna menjadi biru. Coba perhatikan, ini kertas lakmus birunya biru, kertas lakmus merahnya berubah warna menjadi biru. Coba. Dengan cara yang sama, kita akan coba untuk larutan jeruk. Kita teteskan di kertas lakmus biru. Nah, dilihat perubahan warnanya. Jadi kertas lakmus biru berubah warna jadi merah. Kemudian kertas lakmus merah berwarna merah. Ini larutan garam dapur. Kita teteskan ke dalam kertas lakmus biru. Ya. Dia akan tetap berwarna biru. Kertas lakmus merah tetap berwarna merah. Yang terakhir adalah air. Kita teteskan ke dalam kertas lakmus biru. Warnanya tetap biru. Kemudian ke dalam kertas lakmus merah. Warnanya tetap merah. Nah, data itu silahkan kalian catat. Nanti disajikan. Nanti baru kita terakhir simpulkan. Apakah saat ini bersifat asam atau bersifat basa. Sekarang kita akan coba dengan menggunakan indikator alami. Coba nanti perhatikan warnanya. Ini adalah asam klorida. Kita tuangkan ke dalam gelas kimia. Kemudian kita teteskan larutan kunyit. Akan perhatikan larutan kunyit, kita aduk. Perhatikan warnanya. Warnanya tetap kuning jernih. Ini adalah step yang kedua. Batu kapur kita tuangkan. Kita teteskan sekarang larutan kunyit. Coba lihat warnanya. Ada perbedaan warna. Ini warnanya adalah kuning coklat. Sedangkan asam klorida adalah kuning jernih. Ini kuning coklat. Jadi ada perbedaan warna dari kedua zat tersebut. Nah, sekarang kita akan coba dengan menggunakan larutan cuka. Seperti tadi kita tuangkan cuka ke dalam gelas kimia. Warna cukanya adalah bening. Warnanya bening. Kemudian kita teteskan larutan kunyit. Nah, coba perhatikan warnanya.
Kita goyangkan supaya diaduk secara merata. Warnanya ini adalah tetap kuning jernih. Sekarang kita coba larutan yang lain. Ini adalah larutan deterjen. Kita tambahkan sekarang larutan kunyit. Itu perbedaannya bisa dilihat. Perbedaannya adalah warnanya coklat. Ini adalah warnanya kuning. Perbedaannya kuning ini adalah asam cuka, sedangkan deterjen warnanya coklat. Praktikum tadi kita bisa sajikan dalam tabel data hasil percobaan seperti slide berikut ini. Berdasarkan percobaan yang kita lakukan tadi, bahwa larutan HCl kalau kita teteskan pada kertas lakmus merah, maka warna kertas lakmusnya tetap merah. Kemudian kalau kita teteskan ke kertas lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Dan kalau kita campur dengan larutan kunyit, warnanya adalah kuning. Larutan yang kedua, batu kapur, kertas lakmus merah berubah jadi biru, kertas lakmus biru tetap biru, sedangkan dicampur dengan larutan kunyit, warnanya coklat. Larutan cuka, kita teteskan pada kertas lakmus merah, warnanya merah. Kita teteskan pada kertas lakmus biru, warnanya berubah menjadi merah. Kita campur dengan larutan kunyit, warnanya kuning. Larutan deterjen diteteskan pada kertas lakmus merah berubah warna menjadi biru. Pada kertas lakmus biru tetap berwarna biru. Kemudian dicampur dengan larutan kunyit, warnanya coklat. Larutan air jeruk kita teteskan pada kertas lakmus merah, warnanya merah. Kita teteskan pada kertas lakmus biru berubah warna menjadi merah. Pada larutan kunyit, warnanya tetap kuning. Larutan garam dapur diteteskan pada kertas lakmus merah, warnanya merah. Diteteskan pada kertas lakmus biru, warnanya biru. Jadi diteteskan atau dicampur dengan larutan kunyit, warnanya kuning. Demikian juga air, diteteskan pada kertas lakmus merah, warnanya merah. Kertas lakmus biru tetap biru. Pada larutan kunyit, warnanya kuning. Dari data ini, nanti kita bisa simpulkan ada perbedaan-perbedaan yang kita lihat. Ini biru-biru, ini merah-merah, biru-biru, merah-merah, merah-biru, merah-biru. Dari situ ada perbedaan-perbedaan warna yang bisa kita simpulkan. Di data percobaan itu dapat kita simpulkan bahwa larutan HCl ini merupakan senyawa asam. Jadi kalau kertas lakmus merah berwarna merah, kertas lakmus biru berubah jadi merah, larutan kunyit berwarna kuning, maka sifatnya asam. Berbeda dengan batu kapur, seperti data yang kita saksikan, itu adalah larutan basa. Larutan cuka, ini adalah asam. Larutan deterjen adalah basa. Larutan air jeruk menunjukkan gejala yang sama dengan larutan cuka, demikian juga larutan HCl, berarti asam. Sedangkan larutan garam dan air ini berbeda dengan larutan yang di atasnya, baik air jeruk, deterjen, cuka, batu kapur maupun larutan HCl. Perbedaannya pada kertas lakmus merah tetap merah, kertas biru tetap biru.
walaupun pada larutan kunyit warnanya kuning. Larutan garam dapur itu bersifat netral. Sedangkan air juga bersifat netral. Jadi dari data ini dapat kita simpulkan, jika dalam kertas lakmus merah dan biru warnanya merah, berarti asam. Baik kertas lakmus merah maupun biru, kalau larutan kita teteskan berubah berwarna menjadi biru, berarti larutannya basah. Sekali lagi, kalau warnanya merah, keduanya merah, asam, keduanya biru, basah. Jadi kalau merah dan biru itu netral, merah dan biru berarti netral. Jadi kalau larutan kunyit, kalau dia asam berwarna kuning, kalau basah berwarna coklat. Tetapi ada perbedaannya di sini, kalau dia netral juga berwarna kuning. Jadi kalau netralnya ini berbeda dari kertas lakmusnya. Kalau kertas lakmusnya untuk netral, merah dan biru. Sedangkan yang asam adalah merah dan merah. Demikianlah hasil kesimpulan kita pada kesempatan kali ini. Silahkan simak dengan baik, padukan dengan literatur yang ada. Nanti kalau sudah paham, silakan kerjakan soalnya. Selamat belajar.